Kalau kita menabung di bank, dijamin tidak berkurang, itu namanya qard. Kok ditambahi bagi hasil? Bagi hasilnya namanya apa? Riba. Karena Nabi mengatakan kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat, itu mau dikasih judul hadiah, dikasih judul bonus, bagi hasil, itu adalah riba. Kata Nabi loh itu. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap qard yang menghasilkan manfaat, itu adalah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang offline maupun yang online, karena ada yang online. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tadi materi yang pertama sudah kita lalui, sekarang materi yang agak berat. Kalau tadi memang sangat memotivasi, nah sekarang yang membuat agak pusing. Karena saya diminta untuk membahas tentang hubungannya dengan fikih, ya, fikih muamalah, dan terkhusus untuk kaitannya dengan bisnis kemitraan. Nah, oleh karena itu, tadi sudah banyak disampaikan Ustaz Abdul Raihan. Nah, sekarang kita akan masuk. Kalau tadi istilahnya ada dua ilmu yang harus dikuasai, istilah saya itu biasanya menggunakan istilah ilmu langit dan ilmu bumi. Nah, tadi mungkin lebih banyak ilmu bumi, sekarang ilmu langit. Hati-hati yang isi ini jenis malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Jadi ini ilmu langitnya, jadi harus dipastikan bahwa bisnis kita itu benar. Kenapa? Tadi Ustaz Abu Raihan sudah banyak mengantarkan kepada kita. Bisnisnya umroh, bisnisnya haji. Tetapi di dalam muamalahnya itu banyak melanggar syariat. Ini bisnis yang berkaitan dengan agama, dengan syariat, tapi caranya melanggar agama dan melanggar syariat. Ini kan sangat ironis ya, sangat memprihatinkan. Tadi dari Ustadz Bukhari sudah menyampaikan juga, sekarang sudah mulai, mohon maaf ya, bisnis umroh itu gila-gilaan. Terutama yang menggunakan pembiayaan. Terus terang harus hati-hati ya. Kalau sudah berhubungan dengan pembiayaan, itu kalau nggak tertib, hukumnya nggak jelas, itu nyerempet-nyerempet riba. Nyerempet-nyerempet riba. Kita nggak bisa membayangkan kalau kita berangkat umroh atau haji untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang salah. Itu dampaknya berat ya, dampaknya berat. Jadi di dalam muamalah nanti ada istilah melanggar hukum itu jatuhnya haram, ada yang melanggar hukum jatuhnya batal. Dan batal itu lebih berat daripada haram. Jadi kalau kita bermuamalah kok sampai jatuh batal, itu maknanya apa? Nanti dikhawatirkan amal kita tidak sah. Dan tidak sah itu lebih berat daripada haram. Kalau haram masih bisa ditobati, kalau tidak sah tidak bisa ditobati. Harus diulang lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya nanti aja ya. Waktunya pendek. Contohnya ada di buku gitu aja. Biar bukunya laku. Baik, saya agak dekat sini karena saya tidak membawa pointer. Next, sebagai pengantar dulu ya. Rasul bersabda, buka aja semua. Ini sebagai pengantar saja. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu minal halali am minal haram.
akan datang kepada semua manusia itu zamanun, suatu zaman, suatu masa. Jadi akan datang satu masa di mana semua manusia itu layu balil mar'u. Tidak ada seorang pun yang peduli. Tidak ada seorang pun yang peduli. Ma akhadha minhu, apa-apa yang diambil darinya itu aminal halali, apakah dari yang halal, aminal harami, ataukah dari yang haram. Dan kayaknya zaman itu terjadi pada saat zaman sekarang kita ini hidup. Tadi Ustadz Abu Rohan sudah banyak memberikan gambaran. Sekarang itu yang diburu apa? Yang penting banyak, yang penting untung, yang penting laba. Yang dikejar itu adalah keuntungan yang besar, keuntungan yang besar, keuntungan yang besar. Halal haram itu nomor 12. Makanya kalau ada pelatihan-pelatihan bisnis, kalau bisa menjanjikan jutawan, miliarder, bahkan triliuner, laku keras. Mungkin kursi seperti ini nggak cukup sampai mengular sampai jalan raya. Saya pernah melihat ada program di Jogja ya, acara pelatihan bisnis. Itu yang daftar 10.000. Seumur-umur saya bikin acara pelatihan bisnis nggak pernah. 1.000 aja nggak pernah. Kenapa? Karena bicara halal haram. Nggak laku itu. Tapi bicara miliuner itu mesti laku keras. Itu menunjukkan apa? Sekarang kita sudah nggak peduli halal haram. Yang penting banyak. Terus yang nomor 2 yang harus kita sadari, nah ini yang tadi saya singgung. Dalam bisnis itu landasannya adalah An-Nisa 29. An-Nisa 29. Ini landasan untuk bisnis, untuk muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini khusus bicara tentang muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu. La ta'kulu itu bisa dimaknai la ta'khudhu. Janganlah kamu mengambil harta sesamamu. Inti dari bisnis itu sebenarnya saling mengambil harta. Saling memakan harta. Dan ini di-warning oleh Allah supaya hati-hati. Jangan sampai ketika kita mendapatkan harta itu secara batil. Batil itu tidak sah. Tadi sudah saya singgung. Batil boleh dibaca batal. Tapi kita biasanya akrab ngomong batal itu urusan ibadah ya. Coba bayangkan kalau subuh tadi, kita sholat subuh di masjid berjamaah, imamnya suaranya bagus. Kayak Ustadz Simanjuntak tadi. Mana? Misalnya imamnya bagus, suaranya bagus, rukuknya khusyuk, sujudnya khusyuk, sampai salam. Tiba-tiba dia berdiri, jamaah, jamaah. Mohon maaf, saya belum wudhu. Ambiar. Terus imamnya duduk istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, maafkan aku, ampuni aku, terimalah sholatku. Kira-kira diterima nggak? Mau istighfar sampai kiamat nggak akan diterima. Kenapa? Karena sholatnya batal. Jadi kalau sudah disebut batal itu tidak bisa ditaubati. Contoh lain, kalau di buku saya, biasanya contoh yang paling enak itu contoh pernikahan. Pokoknya kalau contohnya nikah mesti biar gitu. Suami istri menikah 5 tahun. Tiba-tiba suaminya pulang dari kantor, lagi suntuk, mungkin lagi habis dimarahi bosnya, tiba-tiba istrinya tanya, Mas gimana mas hari ini? Langsung marah, diam kamu. Misalnya, mohon maaf ya, jangan kaget. Saya cuma ngetes ini aja, sound sistemnya bagus. Langsung dipukul, plak. Pertanyaannya apa? Hukumnya suami menempeleng istrinya tanpa sebab. Hukumnya apa? Haram. Haram itu pelanggaran hukum taklifi. Dan pelanggaran hukum taklifi itu mudah ditaubati. Syaratnya apa? Segera minta maaf sama istrinya dan segera
minta maaf sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, minta maaf sama istri. Wahai istriku, maafkan diriku, aku khilaf. Maafkan diriku karena telah menempeleng dirimu. Kemudian istrinya menjawab, saya terima maafmu atas tempelenganmu kepadaku. Nah ini selesai. Itu pelanggaran hukum taklifi, halal haram. Mudah ditaubati. Coba kalau laki perempuan menikah. Masih ingat ya rukun nikah? Dicek lagi ya, jangan sampai ada. Kalau menurut Imam Syafi'i 5, 2 mempelai, laki perempuan, urut dulu ya, wali, mahar, 2 orang saksi, ijab kabul. Oke, 5 ya. Misalnya 4 terpenuhi. Mempelai, wali, mahar, saksi. Tidak ada ijab kabul. Hukumnya apa? Jangan bilang haram ya. Hukumnya batal. Kalau nikah hukumnya batal kok tetap nekat berumah tangga, jatuhnya apa? Tidak bisa ditobati, haram terus. Jadi itu pelanggaran hukum WTI. Hukum WTI itu kalau dilanggar, semua hukum taklifinya jadi haram, tidak bisa ditobati. Nanti laki-lakinya memberi nafkah kepada perempuannya, hukumnya haram. Memberi nafkah hukumnya haram. Laki-lakinya menggauli perempuannya, hukumnya haram, dianggap berzina terus. Dan tidak bisa ditobati. Gak bisa kan istighfar, astagfirullah, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Terus minta maaf sama perempuannya. Wahai adinda, maafkan diriku karena telah menzinai dirimu. Dijawab, saya terima maafmu atas zinamu kepadaku. Bisa diterima? Tidak bisa, dihitung zina terus. Punya anak juga anak haram. Anaknya dinafkahi haram. Bahaya lagi kalau anaknya perempuan menikah. Bapaknya jadi wali, haram juga. Walaupun bapak kandung. Nanti kalau bapaknya mati diwarisi, haram juga. Tidak bisa ditobati. Kenapa? Karena batil. Dan ternyata batil atau batal tidak hanya urusan ibadah, tidak hanya urusan nikah, tapi juga urusan bisnis, urusan muamalah. Kalau sampai muamalah itu disebut batal, harta yang kita peroleh itu haram terus kita pakai untuk apa saja. Contoh ya, kalau udah masuk contoh itu biasanya sesak nafas kita. Yang ringan-ringan aja, yang enteng-enteng, nggak usah berat-berat. Kalau yang berat-berat di buku saya banyak. Tadi saya sempat diskusi ya. Misalnya akad leasing. Tahu leasing ya? Leasing itu di pinggir kali ya. Ya nggak paham, saya tahu, bukan orang Jawa. Leasing itu sewa beli, sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli. Kalau kita beli motor dengan akad leasing, jatuhnya apa? Jatuhnya bukan haram, tapi batal. Batal itu tidak sah. Kalau motor kita beli dengan akad yang tidak sah, maka itu tidak bisa disebut motor kita. Motor kita pakai haram, kita jual lagi haram, kita sewakan haram, kita sumbangkan juga haram. Gara-gara apa? Memperolehnya dengan cara yang batil. Jadi kalau kita sampai, mohon maaf ya, berakad kok mengandung multi akad. Nah nanti yang banyak kita bahas itu kenanya multi akad terus. Multi akad tuh jatuhnya batal, bukan haram. Tidak sah. Nabi sudah menegaskan, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ansof kota ini fisof kotin wahidatin. Rasul melarang 2 akad digabung menjadi 1 akad. Akad halal digabung akad halal jatuhnya haram. Mohon maaf ini agak beda dengan MUI. Tadi kita diskusi. Kalau MUI halal digabung halal jatuhnya haram. Jatuhnya halal. Jadi multi akad yang haram itu kalau halal digabung halal ada unsur haram baru jatuhnya haram. Yang saya pahami itu saya bahas agak panjang di buku saya. Halal digabung halal jatuhnya haram. Dulu ada ibu-ibu yang ngeyel dalam satu forum, tapi forumnya online. Pak, saya nggak setuju pendapat Bapak, karena pendapat Bapak itu nggak sesuai dengan MUI. Bapak itu apa sih?
sekolah aja nggak jelas gitu. Kalau MI orangnya jelas, kepakarannya jelas, keulamaannya jelas, profesor, doktor, kiai, semua ngumpul di sana. Mereka menghalalkan multi akad. Kalau halal ketemu halal, selama nggak ada maisir, goro, riba, jatuhnya halal. Kok Bapak mengatakan halal ketemu halal, langsung haram? Pertanggungjawabannya gimana? Wah, ini agak susah kalau sudah tadi urusannya yang emosional. yang yang digambarkan Ustadz Abu Rayhan tadi kan ada yang kuadran emosional. Ini dijelaskan agak susah. Biasanya yang paling mudah itu kalau analogi nikah. Kalau analogi nikah itu langsung ketangkep. Ibu, saya tawari ya. Mau nggak ibu dinikah? Nikah halal apa haram? Halal. Oke, digabung dengan ijaroh. Ijaroh itu halal apa haram? Halal. Mau nggak ibu dinikah wal ijaroh? Terjemahannya apa coba? Nikah wal ijaroh, kawin kontrak. Nanti kita akan masuk. Semua akad itu ada muqtadul akad, ada konsekuensi akad. Ini prinsip muamalah begitu. Semua akad itu ada muqtadul akad yang berbeda-beda. Contoh, muqtadul akad dari nikah itu apa? Tidak boleh, jadi bukan pemindahan kepemilikan. Dalam nikah itu tidak boleh ada batas waktunya. Oke. Ijaroh wajib ada batas waktu. Pernah nyewa rumah nggak? Pak, saya mau nyewa rumah. Mesti ditanya berapa lama? Ya sampai saya bosen. Boleh nggak? Tidak sah. Jadi di dalam sewa atau jasa itu wajib ada batas waktu. Kalau nikah digabung dengan ijaroh, berarti apa? Nikahnya ada batas waktunya gitu. Mau dinikah semalam saja. Maharnya berapa? 1 juta. Mau nggak Bu? Langsung saya tembak gitu. Semalam 1 juta. Itu namanya nikah wal ijaroh. Dia langsung diem aja. Nikah itu halal, ijaroh itu halal. Digabung jadinya apa? Haram. Nggak perlu ada unsur riba, nggak ada unsur goror. Itu semua jelas. Jelas haramnya. Dan itu jatuhnya bukan haram ya, tapi batal. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah itu apa? Pastikan bisnis kita itu benar, sesuai syariat. Karena yang disebut takwa itu kan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Yang harus kita pastikan dalam bisnis itu benar dulu. Konsekuensinya apa? Ya ja'alahu makhroja. Pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jadi kalau bisnis kita sudah halal, sudah beres, sebenarnya kita itu tinggal menjalankan saja. Dan kadang-kadang apa yang kita dapatkan dengan yang kita usahakan itu beda. Kebetulan bisnis saya kan kebanyakan pelatihan-pelatihan model kayak gini. Saya itu udah bolak-balik buka kelas. Saya nyari peserta itu sudah pontang-panting ke sana kemari. Dapat orang, iya mau. Saya tawarin mau. Pas hari hanya saya WA semuanya tidak mau. Itu sudah saya kejar terus, nggak ada yang mau. Tapi peserta muncul dari arah yang lain. Itulah yang disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seringkali antara usaha kita dengan apa yang kita dapatkan nggak nyambung. Kita ngejar ke utara, rezeki dari selatan. Tapi kita itu berada pada lingkaran yang kita kuasai. Pokoknya kita pastikan itu benar sesuai syariat, kemudian jalankan sesuai ilmu bumi tadi. Hasilnya Allah yang akan menentukan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupkan. Jadi prinsip Islam itu nggak perlu banyak, nggak perlu kaya, yang penting cukup. Istilah orang Jawa apa?
pas-pasan. Itu paling nikmat. Jadi nggak perlu banyak. Banyak itu hisapnya berat. Paling enak apa? Pas-pasan. Jadi pas pengen umroh bisa umroh. Ini namanya pas-pasan. Pas pengen haji bisa haji. Nah itu pas-pasan. Pas pengen punya mobil bisa dapat mobil. Pas-pasan. Pas pengen rumah dapat rumah. Itu namanya bahwa khas. Baik, kita masuk kepada kemitraan. Dalam kajian saya, kemitraan itu ada 5 kemungkinan. 1, partnership, itu dengan akad syirkah. 2, brokerage, makelaran itu dengan akad samsaroh. Nomor 3, reseller. Keagenan itu dengan akad jual beli. Kemudian yang keempat, marketer itu apa? Mengangkat marketing, tenaga marketing. Kita harus tahu akad ijarah. Yang kelima, affiliate. Itu dengan akad jualah. Masing-masing akad ini jelas beda-beda. Harus kita bahas satu-satu. Nah, sebelum kita bahas, yang harus kita sepakati, karena yang tema yang kita bahas itu bisnis travel umroh. Dalam Islam itu harus tegas. Rumpun bisnis travel itu masuknya jual beli atau jasa. Ini harus tegas dulu di awal. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, bisnis travel umroh itu jasa atau jual beli? Jasa ya. Oke, ini kita pegang terus ya. Jangan sampai keliru. Karena sekarang yang berkembang sudah menjadi jual beli. Nah, itu yang tadi sempat disinggung. Jadi lembaga keuangan, hati-hati ya, model pembiayaan itu nanti lembaga keuangan membeli paket umroh. Berarti apa? Jual beli. Setelah dibeli, itu dijual lagi dengan markup, dengan akad murabahah. Dan bisa dibayar secara kredit. Nah, hati-hati. Makanya harus sepakati, bisakah paket umroh itu dianggap jual beli? Tadi sudah kekunci ya. Kalau jasa ya jasa, jual beli. Karena nanti kalau jasa masuknya ijarah. Kalau jual beli ya masuknya jual beli. Dan tidak bisa dicampur-campur kayak tadi, nggak bisa. Jangan sampai terjadi multi akad. Nah, itu yang harus kita sadari. Karena kemarin saya dapat WA dari sebuah bank syariah. Kebetulan saya kan punya rekening di situ. Bank syariah. Menawari paket umroh. Dengan model talangan tadi. Dengan akad murabahah. Sudah di markup, kemudian boleh dicicil. Ya, saya ditelepon lama ya. Aduh, nggak bisa. Terus saya gimana? Kamu harus keluar dari bisnis itu. Kalau pengen selamat gitu. Kalau saya masih dianggap agak tahu tentang muamalah, paket seperti itu, akad seperti itu jelas riba. Dan mau dengan alasan apa? Asal kita sepakat bahwa bisnis umroh itu jasa, bukan bukan perdagangan, bukan jual beli. Jadi nggak ada istilah beli paket umroh. Kalau beli itu buku saya, nah itu jual beli. Nanti boleh beli, harganya berapa dijual lagi, di markup boleh. Karena jual beli. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi kalau ini perusahaan umroh misalnya, mau bermitra, itu nanti ada 5 pilihan. Dan semua ada konsekuensinya. Pilihan pertama, partnership ya. Bermitra dengan akad syirkah. Berarti ada perusahaan travel umroh, kemudian ada agen, tapi mau hubungannya dengan syirkah. Oke, boleh. Asal aturan syirkahnya dipenuhi. Kita lihat. Kita membiasakan, next, kita membiasakan tertib takrif syar'i ya. Kita buka.
Saya kalau dengan mahasiswa saya tegas, harus hafal takrif di Hampara itu. Karena ini takrif syar'i. Kita harus paham yang namanya takrif syar'i itu adalah hukum syariat yang bersifat kulli. Jadi hukum syariat itu ada dua macam. Ada yang kulli, ada yang juz'i. Hukum syariat yang juz'i itu hukum syariat yang khusus. Sudah jelas kaitannya dengan amal yang khusus. Misalnya, apa hukumnya riba? Riba itu haram, itu namanya juz'i. Apa hukumnya minum khamr? Minum khamr haram, itu juz'i. Tapi ada hukum syariat yang bersifat kulli. Kalau kulli itu hukum syariat yang umum. Contohnya apa? Apa definisi sirkah? Itu kulli. Kenapa? Itu definisi yang umum, nanti bisa diterapkan untuk perkara yang juz'i. Dari definisi sirkah nanti kita bisa menjawab. Kita punya perseroan terbatas. Kita punya PT itu halal apa haram. Bisa dijawab pakai takrif syar'i. Itu namanya hukum syariat yang kulli bisa untuk menghukumi yang juz'i. Apa hukumnya PT? Apa hukumnya CV? Apa hukumnya firma? Apa hukumnya koperasi? Nah, itu bisa kita jawab dari sini. Jangan khawatir, hukumnya semuanya haram. Bukan haram ya, salah. Batal. Baik, kita lihat. Wasyirkatu hiya akdun bainasna ini fa'aksara. Yattafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin. Because diribhi. Selama saya belajar muamalah, ternyata kesimpulan saya, muamalah yang paling berat itu adalah syirkah. Yang paling harus super hati-hati. Makanya saya sampai membuat buku khusus tentang syirkah setebal itu. Itu dari pengalaman saya syirkah selama 25 tahun. Hasilnya satu buku itu. Sampai putih semua rambutku. Karena kalau syirkah itu sampai salah, jatuhnya riba. Jadi orang bersirkah itu pengen keluar dari riba, ibarat keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa. Ayo milih mana? Kalau mulut buaya langsung dikeletak, habis itu. Kalau mulut singa dijilat-jilat dulu. Tapi ya nanti ditelan juga. Milih mana? Karena kalau syirkah itu nggak ngerti tertibnya, nggak ngerti aturan mainnya, terutama di dalam bagi hasil, itu jelas salah itu. Nanti jangan-jangan bagi riba. Tadi saya sempat diskusi, karena ini mahasiswa ekonomi Islam, tafsir hadis. Tapi ya diajari ekonomi Islam dari dosennya tapi. Dosennya mengatakan bahwa di bank syariah itu kan ada namanya tabungan mudorobah. Mudorobah itu syirkah ya. Nah kata dosennya itu halal, itu sudah benar gitu. Sekarang pertanyaan benar apa enggak itu? Kalau kita nabung di bank syariah, dapat apa? Bagi hasil kan? Oke. Bagi hasil. Jadi kalau ada keuntungan dibagi. Sekarang pertanyaan kedua, kalau rugi kita dapat kerugian enggak? Tabungan kita bisa berkurang? Menanggung kerugian enggak? Enggak menanggung kerugian. Jadi kalau kita menyetorkan uang, dan dijamin tidak berkurang, dijamin tidak rugi, itu namanya apa? Itu namanya qard. Itu namanya utang piutang. Yang namanya utang piutang itu apa yang diserahkan dengan dikembalikan harus sama. Karena qard itu kan matuk tihi minal misliyati liyurad dalaka misluhu fil mustaqbal. Qard itu apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat untuk dikembalikan harta misliyat yang lain, yang sama, yang nilainya sama, di waktu yang akan datang. Itu namanya qard. Hati-hati. Kalau kita menabung di bank, dijamin tidak berkurang, itu namanya qard. Kok ditambahi bagi hasil? Bagi hasilnya namanya apa? Riba. Karena Nabi mengatakan kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat, itu mau dikasih judul hadiah, dikasih judul bonus, bagi hasil, itu adalah riba. Kata Nabi loh itu. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap qard yang menghasilkan manfaat, itu adalah riba. Jadi di bank syariah itu
ada ribanya, jangan khawatir. Riba apa? Riba syariah. Mumet. Itu menunjukkan sebenarnya pengen sirkah, tapi karena salah jadi riba lagi. Ini namanya keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa. Jadi harus hati-hati. Oke, next. Nah, ini buka saja semuanya. Supaya benar, itu harus rukun-rukunnya terpenuhi. Saya kalau mengajar tentang muamalah ya di kampus saya itu, biasanya muamalah itu yang paling harus dipelototi selalu yang nomor 2. Kalau 1 sama 3 itu relatif sama. Relatif sama. Makanya selalu yang harus kita lihat, yang paling penting di dalam akad itu apa? Mahalul akad, objek akad. Ini yang membedakan antara jual beli, ijaroh, sirkah, samsaroh, itu selalu yang nomor 2. Oke, kita lihat. Dalam sirkah yang paling penting itu apa? Syaratnya, objek akadnya itu yang penting apa? Harus ada amal atau pekerjaan. Sedangkan modal itu dan atau. Berarti modal itu boleh ada, boleh tidak. Ini sesuai definisi tadi, alal qiyami bi amalin maliyin. Jadi akad sirkah itu apa? Akdun bainasna ini faksaro. Akad dari 2 belah pihak atau lebih yattafiqoni fihi yang mereka bersepakat di dalamnya. Nah, kata kuncinya itu mahalul akad. Alal qiyami bi amalin maliyin. Untuk bersepakat dalam mewujudkan sebuah usaha bisnis. Berarti yang wajib harus ada dalam sirkah itu adalah pekerjaan atau amal. Tidak ada keharusan modal. Berarti sirkah itu dengkul ketemu dengkul itu bisa. Namanya sirkah abdan. Itu modal ketemu modal, ketemu modal, ketemu modal, kemudian bersirkah. Makanya disebut sirkah musahaman, sirkah saham atau sirkatul mal, sirkah modal. Kalau persekutuan modal itu menurut tinjauan hukum syariat tidak sah. Koperasi juga tidak sah. Jangan khawatir. Berat. Masih bisa bernapas. Paling sesak. Berat. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi. Nah, makanya sirkah Islam itu ada 5. Sirkah mudharabah, sirkah inan, sirkah abdan, sirkah wujud, sirkah mufawadah. Kelima-limanya pasti ada pengelola. Kalau modal ada yang tidak. Nah, kalau rinciannya itu. Jadi buku saya ini memang separuh-separuh. Separuh itu full muamalah yang tadi kita jelaskan dan separuh full sirkah. Jadi kalau ini muamalahnya yang tadi apa bedanya? Hukum taklifi dengan hukum wahyi itu saya jelaskan satu bab sendiri. Kenapa multi akad itu tidak boleh? Saya jelaskan satu bab sendiri. Itu supaya kita punya fondasi yang kuat. Nanti kebanyakan pelanggaran dan dalam bisnis kemitraan itu selalu ada multi akad. Nanti kita lihat. Oke, terus saya ambilkan hal-hal yang harus diwaspadai dalam sirkah. Kalau di buku saya itu 10 poin sebenarnya. Terus next. Ini saya ambil 4 saja ya. Dalam sirkah Islam, ini konsekuensi dari tadi. Di antara sirkah harus ada pihak yang menjalankan usaha atau bisnis secara langsung dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang disebut mudhari, harus ada mudhari. Nah, ini bank syariah kena lagi. Ketika orang nabung di bank katanya mudharabah. Sahibul malnya siapa? Penabung kan. Mudharabahnya siapa? Bank kan. Ketika akan bank jadi mudharib. Pertanyaannya, benarkah bank jadi mudharib? Enggak. Ternyata begitu dapat uang berubah kelamin. Dia langsung ngaku-ngaku sebagai sahibul mal. Malah cari mudharib lagi, diajak mudharib lagi. Mohon maaf, itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia mengaku sahibul mal atas duit yang bukan duitnya.
Itu duitnya penabung, bukan duitnya bank. Diakui duitnya dia, malah cari mudore. Itu namanya nggak niat jadi mudore. Makanya dalam buku saya itu saya beri catatan khusus. Hati-hati ya. Bedanya mewakilkan akad dengan mewakilkan subjek akad. Mewakilkan akad itu boleh, mewakilkan subjek akad itu batal. Dan contohnya selalu nikah. Paling enak kan? Misalnya Ustaz Bukhari mau nikah lagi. Nah, calonnya di Jogja. Hari-harinya sudah ditentukan, ternyata Jogja ada Merapi, nggak ada penerbangan. Telepon saya, Pak Condro, mohon maaf, malam ini saya ada nikah, tapi saya nggak bisa hadir. Bisa nggak Pak Condro mewakili saya untuk akad nikah? Sah apa tidak? Sah kan? Mewakili akad itu boleh, walaupun biasanya walinya yang diwakili KUA. Tapi mempelai laki-laki diwakili itu boleh. Sah kan? Oke, selesai. Ustaz Bukhari nelpon lagi. Gimana, sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Ini mohon maaf saya minta tolong lagi. Apa? Ini karena saya belum bisa hadir, mohon saya diwakili untuk malam pertama. Mewakili apa? Mewakili menjadi suami. Sah apa tidak? Tidak. Suara. Kenapa? Kenapa tidak sah? Karena mewakili sebagai subjek akad. Sudah. Yang boleh mewakili akad. Kalau menabung di bank syariah, seharusnya akadnya kan dengan pemilik bank. Ya, tapi pemilik banknya nggak pernah datang kan? Yang terima karyawannya untuk berakad mudharabah. Sah tidak? Sah kan? Karena mewakili akad boleh. Tapi bank itu kedudukannya sebagai apa? Mudharib. Mudharib itu harus mengelola langsung harta yang sudah disirkankan. Tapi dia sebagai subjek akad untuk menjadi mudharib malah diwakilkan kepada pengusaha. Dia cari pengusaha berakad mudharib bersama. Itu sama saja orang jadi suami malah diwakilkan. Kalau contohnya suami kok langsung koneksi. Tapi bank syariah itu sebenarnya seperti itu. Kalau konsisten. Oke, next. Nomor 2. Semua orang yang sudah berakad sirkah. Nah, ini yang paling penting. Yang namanya sirkah itu peleburan. Peleburan. Jadi dalam sirkah tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada juragan, tidak ada bawahan. Dalam Islam, pemodal itu bukan pemilik, bukan atasannya pengelola. Dalam Islam, pengelola dan pemodal itu bermitra, sama-sama memiliki perusahaan. Jadi kalau kita tidak paham filosofi sirkah itu, jangan bersirkah. Jadi kalau itu kemitraan adalah akadnya adalah sirkah, semuanya harus merasa memiliki perusahaan. Jadi misalnya Bilqis kok membuka agen dengan akad sirkah, agennya itu pemilik Bilqis. Jadi kalau mau mengambil akad sirkah, bukan Bilqisnya atasan, agennya bawah, tidak boleh. Nah, mau sirkah apa enggak? Kalau enggak ya jangan ambil akad sirkah. Terus nomor 3. Ini saya yang penting aja ya, karena biar punya dibaca. Saya akan beli ya, yang penting membaca. Untuk bisa membaca caranya gimana saya nggak tahu. Kalau dalam buku saya ada larangan fotokopi, itu sebenarnya tidak sah. Hati-hati ya, kalau beli buku harus ditulisi. Menurut undang-undang hak cipta, buku yang sudah dibeli tidak boleh digandakan, tidak boleh difotokopi, tidak boleh dijual. Itu jual belinya nggak sah, karena melanggar muqaddal akad. Jual beli itu memindahkan kepemilikan secara sempurna. Kok dibeli aturan-aturan oleh penjual lamanya, jadi fasad. Fasad itu tidak sah juga.
Yang nomor 3, dalam bersirkah, semua persirkah itu pemilik perusahaan, tapi khusus pengelola. Ini khusus pengelola. Kalau pemodal memang tidak punya hak suara. Khusus pengelola ini kedudukannya sama, tugasnya sama, kewenangannya sama. Kalau ada pembagian tugas itu hanya apa? Supaya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya 5 orang bersirkah, ada direktur utama, ada direktur keuangan, ada direktur pemasaran, ada direktur produksi, misalnya direktur SDM. Kelima-limanya ini pesirkah, kelima-limanya pengelola. Maka sebenarnya kelima-limanya itu tanggung jawabnya sama, kewenangannya sama, haknya sama, kewajibannya sama. Kalaupun ada pembagian tugas itu untuk mempermudah pelaksanaan sirkah, tapi tidak boleh dianggap pengkotak-kotakan. Misalnya pemasarannya jeblok, nggak boleh yang disalah-salahin cuma direktur pemasaran. Kalau pemasaran jeblok, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua pengelola. Semua harus mikir. Itu prinsip sirkah. Oke, nomor 4. Nah, ini yang paling penting. 4 saja ya, dibuka semua. Bagi hasil dalam sirkah itu beda dengan bagi rugi. Kalau dalam sirkah kapitalis, bagi hasil mengikuti persentase modal. Makanya dalam kapitalis nggak ada ceritanya orang modal dengkul itu punya perusahaan, nggak ada. Kapitalis itu menutup rapat-rapat dengkul orang. Makanya disebut kapitalisme. Kapitalisme itu dari kata capital, itu modal. Berarti itu bisnis yang kepalanya, otaknya itu modal. Makanya diarahkan kalau bahasa Arabnya roksu malia. Roksun itu kepala, malia itu modal. Kepalanya modal. Jadi pikirannya itu duit aja. Kayak Master Grab. Wah. Kalau nggak ngerti Master Grab berarti nggak pernah nonton. Otaknya itu gitu jadi. Makanya orang yang nggak punya duit, nggak punya modal, selamanya nggak bisa memiliki perusahaan. Yang membuka lebar-lebar pemilik dengkul bisa punya perusahaan hanya Islam. Kalau sosialis itu kebalikannya, modal tidak diakui. Sosialis itu sangat benci modal. Jadi yang diakui itu hanya tenaga. Maka prinsipnya apa? Kerja, itu yang penting. Modal nggak diakui, aslinya sosialis. Kalau Islam, modal dan tenaga bisa bersatu. Sirkah mudoroba, sirkah antara pemodal dan tenaga. Terus bagaimana cara bagi hasilnya? Kaidahnya itu al-wadi atau al-mal wariku ala maskolahu alaih. Jadi kerugian itu dibagi menurut modal, sedangkan keuntungan wadi pun maskolahu alaih dibagi sesuai kesepakatan. Ustadz Bukhari punya uang 1 miliar. Ini saya punya uang 10.000. Kita bersirkah inang. Bagi hasilnya berapa? Jangan dilihat 1 miliar melawan 10.000. Bisa saja saya minta kita 50-50. Bisa juga saya minta saya 60, Ustadz Bukhari 40. Mau nggak? Misalnya bikin kuliner. Ustadz Bukhari duitnya banyak tapi nggak bisa masak. Saya duitnya 10.000, tapi ahli masak. Kan yang menentukan laku tidaknya bisnis kuliner kan masak-memasak. Nah mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah. Beliau cuma punya duit tapi nggak pintar masak. Saya nggak punya duit tapi pintar masak. Itu sayur-sayur saya lirik aja mateng. Saking ahli. Saya nanti saya mau nggak? Berarti bagi hasil mengikuti keuntungan. Kalau bagi rugi mengikuti modal. Pertanyaannya kenapa tenaga itu tidak ikut tanggung rugi? Ini nggak adil itu. Waktunya udah habis. Kenapa pengelola kayak nanggung rugi ya? Jawabnya
Islam itu adil. Kenapa? Kunci dari sirkah itu pengelola tidak boleh mendapatkan gaji. Pengelola tidak boleh dapat gaji. Misalnya saya dengan Ustaz Bukhari tadi bikin kuliner, modalnya 100 juta, saya 0 rupiah. Beliau pemodal murni, saya pengelola murni. Oke, bisnis jalan sampai 6 bulan terus jalan, belum juga BEP. Ingat, bagi hasil harus sudah BEP. Kalau belum BEP nggak boleh. Nah itu yang paling tebal itu ngitung BEP, itu yang paling sulit. Itu bagian kedua, itu yang paling tebal. Itu akuntansinya saya tunjukkan. Akuntansi sirkah, akuntansi syariah beda dengan konvensional. Ada prinsip dasar yang berbeda. Makanya perlu saya menuliskan akuntansi sirkahnya itu beda. Karena nanti dalam bagi hasil itu yang paling penting itu. Nah, misalnya 6 bulan malah rugi karena pandemi, terus minta ubah. Oke, kita sepakat ubah. Semua aset dilikuidasi, dijual semua, ternyata tinggal 60 juta, rugi 40 juta. Pertanyaan, siapa yang menanggung rugi? Al-wadi atau al-alfan, kerugian ditanggung mengikuti persentase modal. Karena saya 0 rupiah, yang rugi 100% bisa rugi 40 juta. Terus saya tanggung kerugian apa? Saya 6 bulan itu rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, tidak dapat apa-apa selama 6 bulan. Itu nilainya sama dengan 40 juta. Kenapa? Karena pengelola tidak digaji. Kalau pengelola digaji enak. Saya tiap bulan ngambil 10 juta, itu gaji direktur utama ya 10 juta. Terus 6 bulan saya laporkan, maaf ini rugi. Tinggal 40 juta saya kembalikan, karena yang 60 juta sudah tak makan. Itu zalim. Hati-hati. Itu sirkah yang batal. Itu makan modal itu namanya. Tidak sah loh itu, nggak bisa ditobati. Hati-hati, kalau batal nggak bisa ditobati. Oke, masih kuat? Baru satu. Sekarang samsara ya, brokerage. Tarif ini penting ya. Juga. Ini karena tarif syariah. Samsara itu ya khilfatun yakunu mukhtaribuha al-wasitatu baina ba'ihi wal mustari. Saya kalau ada nanti yang nanya, ada yang ngeyel, itu selalu saya kembalikan kepada tarif. Karena tarif buatan ulama, bukan buatan saya. Dan tarif itu hasil istihad hukum. Semua tarif itu hasil istihad. Dan kita harus tertib tarifnya. Misalnya saja Quran mengatakan aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Kita harus tahu definisi sholat. Jangan hanya menerjemahkan sholat itu apa. Sholat kita lihat dalam kamus bahasa Arab, ya sholat artinya berdoa. Zakat itu artinya bersuci. Nah kalau kita bangun pagi terus cuma duduk umi-umi menghadap ke timur, kamu lagi apa? Lagi sholat. Sholat kok gitu? Terserah saya. Sholat kan berdoa. Terus habis itu mandi pagi. Oh mandi pagi ngapain? Bayar zakat. Akan sucikan diri. Sampai naik. Sholat itu harus sesuai dengan tarif syar'i dari sholat. Zakat juga begitu. Nah sekarang itu yang diinjek-injek itu tarif jihad. Makanya belajar usul fikih itu pentingnya apa? Kita punya pegangan. Ulama sudah menuliskan al-aslu fi nususi syar'i bahwa makna syar'i, summa makna ofi, summa makna lughawi, summa makna majazi. Itu kaidah usul fikih. Asal dari semua kalam, semua lafaz dalam Quran dan Sunnah itu adalah makna syar'i. Jadi kita ketemu istilah sholat, ketemu istilah sirkah, ketemu baik, ketemu jihad, itu harus diambil makna syar'inya.
Kalau nggak bisa baru makna urfinya. Kalau nggak bisa baru makna lugawinya. Kalau lugawi nggak bisa baru makna majaz. Itu urutannya. Kalau sekarang itu tahu-tahu langsung makna lugawi. Jihad itu artinya apa? Sungguh-sungguh, wadil usai. Yang sungguh-sungguh. Kalau kita bisnis sungguh-sungguh namanya jihad. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh jihad, belajar sungguh-sungguh jihad, pacaran sungguh-sungguh jihad. Oke. Kirfatun yang menurut tadi bukan. Belum kita bahas. Samsara itu apa? Profesi atau pekerjaan di mana pekerjaannya itu menjadi wasit. Wasit itu orang tengah. Al-wasit itu bainal ba'i wal mustari, menjadi orang tengah dari penjual dan pembeli. Dari tarif ini yang paling penting apa? Yang disebut kita itu melakukan kerja makelaran berhak mendapatkan upah atau fee atas prestasi apa? Bisa mendapatkan pembeli. Bukan cuma mengiklankan saja. Kalau kita mengiklankan kemudian minta fee, tidak sah. Tidak sah disebut samsara. Kemudian yang kedua, mohon maaf, samsara hanya berlaku untuk jual beli, tidak berlaku untuk jasa. Kenapa? Karena ini ba'i wal mustari. Sudah ini tarif menurut ulama. Kalau saya biaya ya saya nggak bisa jawab. Kenapa jasa nggak masuk? Karena jasa tidak bisa dengan akad samsara. Tapi bukan berarti samsara dalam jasa itu nggak boleh ya. Nanti kita harus tahu apa yang disebut ijarah. Nanti kita bahas ijarah. Jadi ijarah itu akdun ala manfaati biwati, akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Semua manfaat yang halal itu boleh diijarahkan. Oke. Walaupun sebelumnya itu cuma akad tabarukah tolong menolong. Misalnya wakalah, perwakilan. Perwakilan itu kan tolong menolong. Misalnya mewakili akad nikah tadi, kan ngomongnya Pak Condro minta tolong ya saya diwakili. Ini akadnya apa? Tolong menolong apa? Bisnis. Ya Pak Condro maunya apa? Ya bisnis lah. Nanti kalau saya keliru gimana gitu? Kalau keliru kan untuk saya sendiri. Kalau bisnis wakalah itu halal, maka kalau dibisniskan harus menjadi akad ijarah. Maka harus berlaku ketentuan ijarah. Contoh lain misalnya badiah. Badiah itu titipan. Badiah itu kan apa? Al-malu al-madhu'u ilaman yahfadhu bila ibadi. Aslinya kan gitu. Titipan itu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk dijaga tanpa kompensasi. Makelaran dalam bidang jasa. Makelaran dalam bidang jasa itu boleh, tetapi harus masuk akad ijarah. Jadi ijarah dalam jasa makelaran. Jasa makelaran jasa. Itu boleh. Syaratnya apa? Mengikut akad ijarah, bukan mengikut akad samsara. Karena makelarannya itu sebagai manfaat. Akadnya jasa. Jasa apa? Ijarah atas jasa. Makelaran di bidang jasa. Bingung tak? Oke, next. Dibuka semua saja. Kok malah mundur? Maju. Dibuka semua. Nah, rukun dan syarat ini selalu yang penting adalah mahalul akad ya. Dibuka semua. Kalau dua pihak ini yang penting cuma tiga. Berakal itu tidak gila dan tidak mabuk. Jadi kita nggak boleh jual beli dengan orang yang mabuk. Semua akad dengan orang mabuk berat ya.
Kalau mabuk masih sadar itu masih bisa. Jadi di kitab fikih itu contoh mabuk berat itu kalau disuruh menunjukkan bedanya atas sama bawah. Tolong tunjuk atas. Terus gini, itu berarti mabuk berat. Atau membedakan kuning sama biru. Yang biru mana gitu. Misalnya nunjuk ini biru, itu sudah mabuk berat. Terus yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu minimal 7 tahun. Jadi bermuamalah dengan orang anak TK itu nggak sah. Jualan ke TK. Ini yang penting ya. Mukhtar itu bebas memilih, tidak ada paksaan. Nah, di dalam samsaroh itu yang paling penting itu adalah objek akadnya, pekerjaan dan upah. Nah, saya jelaskan untuk apa? Pekerjaan dalam samsaroh itu yang penting karena jual beli. Yang pertama barangnya harus jelas. Barang yang harus dijual. Kalau rumah ya rumah yang mana, alamatnya yang mana. Yang kedua, lamanya samsaroh itu harus ada batasan yang jelas. Bisa nggak menjualkan rumah saya? Berapa lama? 1 minggu? 1 bulan? Itu harus ada batas yang jelas. Supaya kalau nggak laku-laku ya bisa dipindah ke makelar yang lain. Tidak boleh ada unsur keharaman. Jual beli orang kota dengan orang desa itu haram. Haram. Kecuali orang desanya tahu harga pasar atau harga kota. Terus yang paling penting dalam samsaroh tidak boleh ada samsaroh ala samsaroh. Nanti kita jelaskan khusus. Nah, kelebihannya dalam samsaroh itu sistem perupahannya paling luas. Enaknya samsaroh itu bisa 5 kemungkinan. Yang pertama bisa dengan jumlah uang tertentu, bersifat fix pasti. Kalau kamu bisa menjualkan barang saya, buku ini misalnya, upahnya 100.000 misalnya, itu namanya fix. Nomor 2 bisa prosentase laba. Rumah ini saya beli harganya 100 juta. Silahkan dijual, kalau laku 150 juta, kamu dapat 10% dari 50 juta. Bisa juga prosentase dari seluruh harga barang. Kamu dapat 2,5% dari harga barang. Yang keempat, boleh menaikkan sendiri. Pokoknya saya kulak harganya 100 juta. Silahkan kamu naikkan, kelebihannya untuk kamu. Yang kelima, boleh kombinasi. Pokoknya laku dapat 2,5% dari harga 100 juta, kalau ada kelebihan untuk kamu. Double itu boleh. Ini paling enak itu memang samsaroh, paling luas. Oke, kita kasih catatan khusus untuk samsaroh ala samsaroh. Dibuka. Samsaroh ala samsaroh itu apa? Memakelari makelar. Skemanya ada penjual, misalnya saya punya rumah, harganya mau saya jual 1 miliar. Saya ketemu Pak Joko, Joko Wiworo ya, bukan Joko yang lain. Joko Wiworo itu disingkat Jokowi. Tapi Wiworo. Pak Joko mau nggak jual rumah saya? Kalau laku, Bapak tak kasih 10% dari 1 miliar. Siap, 100 juta, siapa takut? Ternyata Pak Joko nggak cari pembeli, cari makelar lagi, namanya Pak Bambang. Pak Bambang mau nggak jual rumahnya Pak Condro? Tak kasih 8%. 80 juta, siap. Ternyata Pak Bambang cari makelar lagi. Ketemunya Pak Paimo. Pak Paimo mau nggak jual rumahnya Pak Condro? Tak kasih 6%. 60 juta, siap. Siapa takut? Ternyata dia nyari makelar lagi. Ketemu Pak Paijo. Mau nggak? Kasih 4%. Siap. Ternyata dia nyari Pak Paijem. Yang paling ujung Pak Paijem. Mau nggak? 2%. 20 juta, siap. Yang nyari pembeli siapa? Pak Paijem yang paling bawah. Nyari-nyari terus, dapat pembeli. Terus lapor pada atasannya kan, Pak Paimo, Pak Paijo, Pak Bambang, Pak Joko ketemu saya kasih 10%. Langsung dibagi-bagi kan, 2%, 2%, 2%, 2%. Yang halal cuma 1. Yang paling bawah itu. Apply-nya semuanya haram. Kenapa?
Karena hakikatnya tidak kerja. Yang disebut kerjanya itu bukan nyari makelar. Bukan juga membina makelar. Saya sudah membina makelar. Itu bukan kerja makelaran. Membina makelar itu kerja ijaroh. Kayak gini, membina kayak gini. Itu ijaroh, membina harusnya dibayar. Gitu loh. Yang membayar siapa? Yang dibina. Gitu loh. Dan membayarnya, kalau ijaroh itu harus fix. Ngajar 1 jam berapa? Nah itu namanya ijaroh. Nggak boleh nanti saya bayar setelah barangnya laku ya. Itu akad apa gitu. Jadi yang disebut simsar disebut berhak mendapatkan fee kalau mendapatkan pembeli. Pak Paijem yang berhasil mendapatkan pembeli itu yang seharusnya dapat 10%. Yang atasnya itu nggak kerja kok. Cuma nunggu aja sambil berdoa. Itu sebenarnya kerjanya nginjek-injek downline. Dan itu tidak sah. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terjadi samsaroh ala samsar. Next. Terus, sekarang reseller. Ini yang paling berat ini. Waktunya masih cukup nggak? Masih kuat? Oke. Reseller itu sebenarnya menjual kembali. Berarti harus tahu keagenan itu harus ditetapkan. Ini sebenarnya agen sudah membeli atau hanya makelaran. Kalau membeli itu kena definisi jual beli. Mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki antarodi. Jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan tujuan apa? Memindahkan kepemilikan, mempermilikkan atas dasar saling ridho. Jadi muqtadul akad yang paling penting dari jual beli itu apa? Berpindahnya kepemilikan. Dan yang disebut milik berpindah secara sempurna itu kalau pembeli bisa mentasarufkan barang yang dimiliki itu secara sempurna juga. Semua faktor yang menghalangi pemindahan kepemilikan itu membuat cacat atau fasadnya jual beli. Oke, next. Kita buka semua. Selalu 3 ya. Al-Aqidani, Makhalul Aqad, dan Sigot. Terus dibuka semua. Nah, ini sebenarnya yang paling panjang nih, objek akad ya. Ini kalau dibahas satu-satu jadi panjang, tapi karena kita bukan jual beli ya, yang paling berat itu ini sebenarnya. Barangnya harus suci, bukan najis. Contoh barang najis itu apa? Alkohol ya, atau etanol. Etanol itu khomer. Khomer itu najis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal angsobu wal azlamu ridzun min amalis syaiton. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Itu kalau menurut ahli tafsir ya, khomer, kemudian judi, kemudian berhala, mengundi nasib, itu najis. Ridzun itu najis. Maka ulama menerjemahkan najis itu ada 2 macam. Ada najis zati, zatnya, ada najis maknawi. Karena yang disebut 4 itu ada yang zat, ada yang perbuatan. Khomer itu zat ya. Najis, berarti khomer itu najis secara zat. Tapi kalau judi itu najis secara maknawi. Perbuatan najis. Kalau khomer, zatnya najis. Fajtanibuhu, jauhilah. Supaya kamu beruntung. Jual beli, pupuk kandang, itu najis. Haram hukumnya. Terus yang paling penting nanti, apa? Barang itu sudah menjadi miliknya. Jangan jual beli yang belum menjadi miliknya. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kalau belum punya barang, yang dibolehkan hanya akad salam. Pesanan. Tapi pesanan itu hanya barang misliat. Selain barang misliat tidak boleh. Itu di buku saya ada semua, jangan khawatir. Nah, yang paling berat nomor 6.
harus makbut. Berarti tidak boleh dropshipping. Hati-hati ya. Misalnya Ustadz Bukhari pesen snack ya. Snack itu barang misliat. Boleh pesan? Boleh. Pesan sama ibu-ibu, Bu, pesen snack 100 untuk acara Bilqis. Tapi saya nggak bisa hadir. Nanti tolong langsung dikirim ke panitia Bilqis. Itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak makbut. Nabi mengatakan, la tabihu kata takbiduh. Janganlah kamu menjual kembali sebelum kamu menerima barangnya. Jadi kalau belum makbut itu belum sah. Tidak boleh dihibahkan, disumbangkan, tidak boleh juga dijual lagi. Maka sedekah Jumat, kalau akadnya, misalnya beli nasi bungkus, 10.000 per bungkus, nanti tolong langsung disumbangkan ke masjid, 100 bungkus, itu tidak sah. Kenapa? Karena belum makbut. Kalau nggak bisa makbut, boleh diwakili. Syarat yang mewakili tidak boleh dari pihak penjual. Boleh pihak lain, yang penting makbut, kemudian disumbangkan. Nah, caranya gitu. Kalau nggak bisa menerima sendiri. Tapi ini khusus barang misliat. Kalau barang kimiat seperti mobil, seperti hewan tunggangan, seperti rumah, tanah, itu barang kimiat, tidak harus makbut. Yang harus makbut hanya barang misliat. Tapi barang kimiat tidak boleh salam, tidak boleh pesan. Pesan hewan korban itu tidak sah. Kenapa? Hewan korban itu bukan barang misliat. Dalilnya itu tegas. Nabi mengatakan, man aslafa fala yuslif illa fi kailin maklumin wa wasnin maklumin. Titik ya, ada lanjutannya, ila ajalin maklum. Barang siapa yang mau memesan, fala yuslif, semua pemesanan tidak boleh. Itu la nafi maknanya. Semua pemesanan nggak boleh. Illa, kecuali, berarti ini koser. Kecuali apa? Illa fi kailin maklumin wa waznin maklum. Pemesanan hanya boleh untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas atau ditimbang dengan jelas. Berarti selain barang misliat, tidak boleh pesan. Terus next. Nah, ini yang agak ruwet, ini larangan-larangan dalam keagenan ya, dalam reseller. Buka semua aja. Ini agak mumet ya. Tidak boleh ada multi akad dalam reseller. Contohnya apa? Dimundurkan. Oke. Untuk menjadi reseller atau agen yang akan mendapat diskon 20%, syaratnya harus membeli minimal 100 barang. Untuk pembelian berikutnya tetap mendapat 20% walaupun beli kurang dari 100 barang. Ini telah terjadi multi akad, yaitu penggabungan akad samsaroh dengan akad jual beli barang. Hukumnya haram. Terjadi multi akad. Biasanya untuk menjadi reseller mendapat diskon 20%, syaratnya harus beli barang minimal 100 barang. Itu terjadi multi akad. Solusinya apa? Satu akad saja. Misalnya setiap pembelian 100 barang akan mendapatkan diskon 20% dan boleh menjadi agen. Opsional. Ini hanya terjadi satu akad, yaitu jual beli. Untuk menjadi reseller, opsional saja, tidak mengikat. Yang paling penting yang membedakan ini, pada pembelian berikutnya, kalau kurang dari 100, tidak mendapat diskon 20%. Ini menunjukkan diskon itu karena jual beli, bukan karena menjadi makelar. Atau hanya menggunakan satu akad samsaroh saja, yaitu berhak mendapatkan diskon 20% jika berhasil menjualkan barang, tapi tidak boleh ada syarat membeli barang terlebih dahulu. Menjadi samsaroh itu cukup berakad, nggak perlu beli barang. Karena makelar itu ingin menjual barang, bukan ingin membeli barang. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Terus, berikutnya, multi akad campur horor. Oh, horor. Contohnya apa? Untuk menjadi reseller atau agen, akan mendapat diskon 20% dengan syarat pembelian awal 100 barang
dan harus mendaftar dulu menjadi member. Dengan membayar 100.000 untuk pembelian berikutnya akan mendapat diskon 20% walaupun membeli di bawah 100 barang. Ini sudah double haram. Kenapa? Karena ada multi akad dan ada unsur gharar. Multi akadnya itu menggabungkan samsara dengan jual beli. Ghararnya itu karena harus membayar 100.000 untuk menjadi membership. Membayar 100.000 itu gharar. Untuk apa sih? Nggak jelas. Yang disebut gharar itu yang satu pihak pasti, pihak yang kedua tidak pasti. Itu namanya gharar. Contohnya all you can eat ya. Bayarnya pasti 100.000, tapi makannya nggak pasti. Bisa 1 piring, 2 piring, kalau bapak-bapak 5 piring. Ibu-ibu setengah piring. Itu gharar. Walaupun itu gharar yang masih boleh ya. Jadi gharar itu tetap 3 tingkatan, ada yang shoghir, ada yang mutawasito, ada yang kabir, ada yang besar. Solusinya tetap satu akad. Setiap pembelian 100 barang dapat diskon 20%, boleh menjadi member, dan nggak usah bayar lagi. Hanya terjadi satu akad jual beli. Untuk menjadi reseller, menjadi anggota terserah, boleh-boleh saja. Pada pembelian berikutnya, jika kurang dari 100, tidak mendapatkan diskon 20%. Atau hanya menggunakan satu akad, yaitu samsara saja. Dia mendapatkan diskon 20%, syaratnya menjual barang. Tanpa ada syarat pembelian, dan tanpa ada syarat menjadi member yang membayar. Oke, next. Yang ketiga, campuran multi akad, ada unsur fasad. Buka semua. Misalnya, untuk menjadi reseller, wajib membeli produk 100 botol, akan mendapat diskon 20%, tapi tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditetapkan perusahaan. Ini ada unsur fasadnya. Berarti ada unsur multi akad, yaitu samsara dengan jual beli, dan ada unsur fasad, yaitu syarat tidak boleh menjual harga di bawah harga barang. Solusinya, satu akad saja. Setiap pembelian 100 barang mendapatkan diskon 20% dan disarankan menjual kembali dengan harga standar perusahaan. Hanya disarankan, tidak boleh mengikat, nggak boleh. Itu hanya terjadi satu akad jual beli. Untuk menjual kembali hanya anjuran, tidak boleh mengikat. Pada pembelian berikutnya jika kurang dari 100 tidak mendapatkan diskon. Atau hanya menggunakan satu akad, yaitu keagenan, samsara saja. Berhak mendapat diskon 20% jika berhasil menjualkan barang. Dengan syarat tidak boleh dikunci, boleh dikunci dengan apa? Harus dengan harga perusahaan. Kalau maklaran boleh. Semua agen tidak boleh menjual di bawah harga perusahaan. Itu boleh, asal maklaran. Tapi kalau sudah beli nggak boleh, dipaksa. Makanya kalau ingin menyeragamkan semua agen, syaratnya apa? Dengan akad samsara, tidak dengan akad jual beli. Oke, yang terakhir. Kalau sudah terakhir kan seger gitu. Biar. Ini apa? Oh, 5 ya. Marketing ya. Masuknya ijarah. Al-ijarah itu ya akdun ala manfaati biwadi. Akad atas manfaat yang diberi imbalan atau kompensasi. Kita buka rukun ijarah. Buka semua. Nah, selalu yang kita cermati itu makhlul akad ya. Terus buka terus. Nah, ada satu tambahan dari dua pihak, yaitu apa? Harus merdeka, bukan budak. Kalau yang lain budak masih bisa jual beli. Tapi kalau mempekerjakan budak itu tidak sah. Karena budak itu milik pemiliknya. Nah, objek akadnya ini masih relatif sama. Ada dua, manfaat dan upah. Oke, dibuka semua. Nah, yang membedakan dengan samsara itu apa? Khusus untuk ijarah, upahnya itu harus maklum. Nah, maklum itu seperti apa? Nanti kita buka. Terus dibuka semua.
Khusus untuk maklum ini kita bahas secara tersendiri. Terus, buka terus. Ya, yang disebut upah yang maklum itu seperti apa? Nah, ini pembagian. Ijarah itu bisa apa? Loh, ini balik lagi. Terus next. Terus manfaat itu ada 3 kemungkinan ya. Ijarah itu bisa 3 kemungkinan. Nah, nanti kalau Bilqis mau mengangkat tenaga pemasaran itu harus jelas. Karena ijarah itu bisa manfaat atas benda, bisa manfaat atas amal, bisa manfaat atas orangnya. Manfaatul a'yan atau manfaatul ain, manfaatul amal, manfaatus sahsi. Kalau manfaat atas benda itu menyewakan benda, seperti menyewakan mobil, menyewakan rumah, menyewakan AC, itu namanya manfaat atas benda. Kalau manfaat atas amal, itu yang disewa hanya keahliannya saja. Misalnya menyewa orang untuk mengajar, mengisi kursus, atau konsultan bisnis, konsultan hukum, konsultan kesehatan, dokter. Itu yang disewa keahliannya, bukan orangnya. Nah, yang ketiga manfaat atas orangnya. Berarti yang disewa orangnya. Misalnya apa? Jadi pegawai negeri, jadi karyawan perusahaan, jadi pembantu rumah tangga, jadi buruh pabrik. Itu orangnya. Bedanya apa? Kalau orangnya yang di hire atau yang disewa, nanti kalau berhalangan tidak bisa diganti. Ya, dia hanya minta izin. Misalnya sopir pribadi, kalau nggak bisa datang, nggak bisa diganti sopir yang lain. Beda dengan sopir Grab. Kalau sopir Grab itu manfaat atas amal. Yang penting dia bisa mengantarkan misalnya dari Jakarta ke Bogor dengan tingkat kenyamanan yang relatif sama. Kalau dia berhalangan bisa diganti yang lain. Itu manfaat atas keahlian. Oke, kita khusus membahas upah yang maklum tadi. Dibuka. Upah yang maklum terus. Nah, ini yang paling sulit. Jadi, yang disebut maklum itu antara manfaat dengan upah. Jadi, ijarah itu pertemuan manfaat dengan upah. Yang disebut manfaat yang maklum itu didekati dengan 3 pendekatan. Nau'ul amal, mudatul amal, dan juhdul amal. Jadi, kalau kita mempekerjakan orang, manfaatnya apa? 1, jenis pekerjaannya, dia tugasnya apa? Yang kedua, mudatul amal. Batas pemberian upah itu menggunakan ukuran apa? Namanya mudatul amal. Apakah kadar pekerjaan atau waktu bekerja? Contohnya apa? Misalnya saja tukang ya. Kita meng-hire tukang, mempekerjakan tukang. Yang harus disepakati ini dasar upahnya apa? Waktu atau kadar. Kalau kadar itu ngecat ya misalnya, ngecat tembok, ini hitungannya per meter atau hitungannya harian. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu menggabungkan antara manfaat dengan materialnya, itu nggak boleh. Misalnya membuat rumah, hitungannya 1 meter 3 juta. Nah itu tidak sah. Karena menggabungkan antara jasa dengan material. Ngecat 1 meter persegi misalnya 100.000, itu jasa plus catnya, itu tidak boleh. Kalau ijarah itu hanya manfaat saja yang dihargai. Material harus dari yang meminta jasa. Itu namanya ijarah. Terus tenaga yang dicurahkan itu kalau khusus untuk yang manfaat saksi tadi. Jam kerjanya harus jelas. Itu sebenarnya tenaga yang dicurahkan hanya bisa dihitung dengan jam kerja. Misalnya jam 7 sampai jam 3, jam 9 sampai jam 5 misalnya. Kalau manfaat jelas, maka upahnya harus jelas. Nah, yang dimaksud upah yang jelas, itu harus dengan nilai nominal yang pasti dan tidak boleh prosentase. Jadi hati-hati di dalam ijarah tidak boleh
prosentase. Oke, yang terakhir tadi belum terakhir, yaitu apa? Affiliate ya. Affiliate harus mengikut hukum ju'alah. Ju'alah itu iltizamu audin maklumin ala amalin muayyanin maklumin. Jadi ju'alah itu memberikan janji, memberikan kompensasi materi tertentu untuk perbuatan jasa tertentu. Ju'alah itu diantara ijarah dan samsaroh. Coba kita lihat. Next. Nah, rukun ju'alah itu 4 ya. Terus dibuka semua. Yang pertama, pemberi sayembara. Syaratnya apa? Orang yang mengeluarkan sayembara harus jelas. Jadi ju'alah itu sayembara. Siapa yang, misalnya, siapa yang bisa mendapatkan 1 orang jamaah umroh, maka akan diberi fee. Nah, yang paling penting dari ju'alah itu apa? Ju'alah itu upahnya harus nominal yang pasti, tidak boleh prosentase. Jadi upah dalam ju'alah seperti ijarah, tapi fungsinya seperti maklar gitu. Dan yang penting dalam ijarah, dalam ju'alah tidak perlu ada akad. Tidak disyaratkan orang yang mengeluarkan sayembara dan yang mengikuti sama-sama hadir. Kenapa? Karena ju'alah itu bukan akad. Jadi hanya pengumuman saja, barang siapa. Jadi syaratnya apa? Pihak yang mengeluarkan sayembara jelas, terus lafadz sayembaranya jelas, mengandung izin untuk bekerja, dan yang membedakan dengan samsara apa? Tidak ada batas waktu. Kalau samsara harus ada batas waktu yang jelas. Kemudian pekerjaannya harus jelas. Menjualkan buku misalnya, mencari peserta, itu bisa jualah. Cuma syaratnya apa? Upahnya harus pasti. Per buku berapa? 10.000. Per peserta berapa? 500.000 misalnya. Itu namanya jual. Silakan dipilih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.